Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling semakin populer dikenal oleh masyarakat, khususnya di sekolah. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari program bimbingan dan konseling di sekolah. Para siswa yang berbakat memerlukan bimbingan untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga akan menjadi pribadi yang unggul secara akademis dan akhlak. Ada juga sebagian siswa yang membutuhkan konseling karena banyak menghadapi problema yang dapat mengganggu eksistensi dan proses belajar mereka. Maka penting bimbingan dan konseling di sini dalam berfungsi secara maksimal dan memiliki tujuan tertentu yang akan kita bicarakan satu persatu. Fungsi bimbingan dan konseling yang akan kita bicarakan, yang pertama, fungsi suatu pelayanan dapat diketahui dengan melihat kegunaan, manfaat, ataupun keuntungan dari pelayanan yang dimaksud. Suatu pelayanan dapat dikatakan tidak berfungsi apabila ia tidak memperlihatkan kegunaan, manfaat, atau keuntungan tertentu. Maka ada beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling. Pertama, fungsi pemahaman. Jasa yang diberikan oleh pelayanan ini adalah berkenaan dengan pemahaman. Di fokus utama pelayanan bimbingan konseling adalah berkenaan dengan klien, dengan berbagai permasalahannya, dan dengan tujuan-tujuan konseling. Untuk kepentingan fokus pada klien dan tujuan konseling, maka dibutuhkan pemahaman yang detail dari konselor dan klien, serta pihak tertentu dalam upaya membantu klien. Maka aspek yang perlu dipahami pada klien adalah pertama, pemahaman tentang klien. Sebelum konselor atau pihak-pihak lain dapat memberikan layanan tertentu kepada klien, maka perlu memahami individu yang hendak dibantu. Pemahaman tersebut mencakup latar belakang klien, kekuatan dan kelemahan, serta kondisi lingkungannya. Yang kedua, pemahaman yang perlu dipahami oleh seorang konselor dan klien, pemahaman tentang masalah klien. Permasalahan masalah yang dihadapi oleh individu merupakan modal dasar bagi pemecahan masalah. Memahami masalah itu sendiri merupakan modal dasar bagi pemecahan masalah. Apabila pemahaman masalah telah tercapai, agaknya pelayanan bimbingan dan konseling telah menjalankan fungsi pemahaman dengan baik. Jadi pemahaman masalah siswa atau klien sama bergunanya dengan pemahaman tentang individu pada umumnya oleh orang tua dan guru sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu untuk kepentingan berkenaan dengan perhatian dan pelayanan orang tua terhadap anak dan pengajaran oleh guru terhadap siswa. Jadi pemahaman tentang masalah klien itu sangat penting dalam rangka membantu memecahkan masalahnya. Yang ketiga yang perlu dipahami dalam fungsi pemahaman ini adalah pemahaman tentang lingkungan. Para siswa perlu memahami dengan baik lingkungan sekolah, baik berupa lingkungan fisik maupun non-fisik. Selain itu, siswa perlu diberi kesempatan untuk memahami informasi yang berkenaan dengan sangkut paut pendidikan yang sedang dijalaninya dengan pendidikan lanjutannya. Begitu pula seorang konselor, seperti di poin pertama tadi memahami klien, itu juga bermakna memahami lingkungan klien. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, fungsi pencegahan. Jadi fungsi pencegahan dalam pelaksanaannya bagi konselor merupakan bagian dari tugas kewajibannya yang amat penting. Jadi dalam dunia kesehatan mental, pencegahan didefinisikan sebagai upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi. Jadi dapat mencegah kesulitan atau kerugian terjadi. Jadi fungsi pencegahan di sini adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul
yang akan mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Dengan demikian, layanan bimbingan konseling bisa berfungsi pencegahan, yang artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Jadi ada beberapa langkah atau tahap-tahap yang bisa dilakukan oleh konselor atau sekolah dalam mencegah terjadinya masalah pada klien, pada siswa. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Kira-kira masalah apa yang mungkin timbul pada siswa. Kemudian, mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber penyebab timbulnya masalah-masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat membantu pencegahan masalah tersebut. Sehingga bisa disusun rencana program pencegahannya. Kemudian perlu adanya pelaksanaan dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut. Dan terakhir adalah evaluasi dan laporan. Jadi dari pencegahan ini, tahap-tahapan dari proses pencegahan ini bisa meminimalisir terjadinya masalah pada klien. Aspek lain yang bisa dilakukan untuk terlaksana fungsi pencegahan ini adalah dengan meningkatkan kemampuan khusus individu tersendiri. Misalnya keterampilan pemecahan masalah, keterampilan belajar dengan berbagai aspeknya, keterampilan berkomunikasi dan hubungan sosial, pengaturan pemasukan, pengeluaran uang merupakan beberapa contoh kemampuan yang perlu ditingkatkan pada individu. Yang ketiga tentang fungsi dalam BK adalah fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini maknanya terentasnya atau teratasinya berbagai masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau klien. Jadi pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya, maupun bentuknya. Pelayanan dan pendekatan yang dipakai dalam pemberian bantuan ini dapat bersifat konseling perorangan ataupun konseling kelompok. Jadi dalam pelaksanaan fungsi pengentasan bimbingan dan konseling menganggap bahwa orang yang mengalami masalah itu berada dalam keadaan yang tidak mengenakkan, sehingga harus diangkat dan dientaskan dari keadaan tersebut. Jadi klien masuk ke proses konseling, maka dalam proses konseling inilah dientaskan permasalahannya. Kemudian klien mengimplementasikan hasilnya. Akhirnya apa? Masalah klien terentaskan. Itu fungsi pengentasan. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif dijaga agar tetap baik dan dimantapkan. Dengan demikian, dapat diharapkan peserta didik dapat mencapai perkembangan kepribadian yang secara optimal. Jadi apa yang sudah ada dipelihara dan kemudian berkelanjutan untuk dikembangkan. Yang kelima, fungsi penyaluran. Dalam fungsi penyaluran, siswa dibimbing agar mendapatkan kesempatan penyaluran kepribadian, bakat, minat, hobi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan. Dalam fungsi ini, layanan yang dapat dibentuk misalnya menyusun program belajar, perencanaan karir, penentuan jurusan, dan sebagainya. Yang keenam, fungsi penyesuaian. Dalam fungsi ini, layanan bimbingan adalah terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya. Dengan demikian timbul kesesuaian antara pribadi siswa dan sekolah. Kegiatan dalam fungsi layanan atau fungsi penyesuaian ini dapat berupa misalnya orientasi sekolah atau kegiatan-kegiatan kelompok. Itu berkenaan dengan fungsi penyesuaian.
Yang ketujuh, fungsi adaptasi. Berbeda dengan fungsi penyesuaian di atas. Fokus penyesuaian kan berkaitan dengan bagaimana siswa bisa beradaptasi dengan situasi sekolah. Namun di sini fungsi adaptasi itu lebih fokus pada pemangku kebijakan sekolah. Jadi pemangku kebijakan itulah fokus utamanya, di mana bimbingan dan konseling membantu pembuat kebijakan dalam menyusun dan menentukan program sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti ekstrakurikuler yang disediakan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga program tersebut efektif dan mampu mengarahkan siswa mengembangkan potensinya secara maksimal. Fungsi yang kedelapan, fungsi advokasi. Fungsi advokasi maknanya adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik. Dalam rangka apa? Untuk pengembangan seluruh potensi secara maksimal. Fungsi tersebut diwujudkan melalui diselenggarakannya berbagai jenis layanan dan kegiatan bimbingan. Jika semua fungsi-fungsi itu terlaksana dengan baik, maka peserta didik akan mampu berkembang secara optimal pula. Jadi ada 8 fungsi bimbingan dan konseling yang kita bicarakan pada saat ini. Kemudian yang akan kita bahas pada hari ini di samping fungsi adalah tujuan BK. Beberapa ahli mencoba untuk merumuskan sebenarnya apa sih tujuan BK itu. Seperti Taylor mengungkapkan bahwa tujuan BK adalah memperoleh kejelasan dari situasi yang membingungkan yang dihadapi oleh klien sehingga klien bisa mengatasinya. Itu menurut Taylor. Kemudian menurut Salzer dan Stone mengatakan bahwa tujuan BK adalah mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Sementara Jacob mengungkapkan juga bahwa tujuan BK adalah peningkatan fisik atau raga yang optimal, sehat terutama jasmani, kuat terutama otot, tangguh, ketahanan daya tahan, keuletan, cerdas dan terampil, tumbuh normal, panjang umur tetapi tetap sehat, alert atau waspada atau peka, dan dapat melakukan proses informasi dengan cepat. Itu menurut Jacob. Sementara beberapa ahli yang lain, Boy dan Payne misalnya, mengungkapkan bahwa tujuan BK adalah membantu siswa menjadi lebih matang dan lebih mengaktualisasikan dirinya, membantu siswa maju dengan cara positif, dan membantu dalam sosialisasi siswa dengan memanfaatkan sumber-sumber dan potensinya sendiri. Itu menurut Point. Menurut Tightman berpendapat bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu orang-orang menjadi insan yang berguna. Tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna saja, tapi menjadi insan yang berguna. Sementara Birdsall mengungkapkan tujuan BK adalah untuk memperkuat fungsi-fungsi pendidikan. Hamrin dan Clifford merumuskan tujuan BK adalah untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-penyesuaian, dan interpretasi-interpretasi dalam hubungannya dengan situasi-situasi tertentu. Beberapa ahli juga mengungkapkan seperti Coleman, tujuan BK adalah mendapatkan dukungan selagi klien memadukan segenap kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Coleman juga mengungkapkan bahwa tujuan BK adalah memperoleh wawasan baru yang lebih segar tentang berbagai alternatif, pandangan, dan pemahaman-pemahaman, serta keterampilan-keterampilan baru. Dan menghadapi ketakutannya sendiri, mencapai kemampuan untuk mengambil keputusan dan keberanian untuk melaksanakannya. Kemudian juga kemampuan untuk mengambil risiko yang mungkin ada dalam proses pencapaian tujuan-tujuan yang dikehendaki. Sementara Myers menekankan pada perubahan positif pada diri individu merupakan tujuan dari semua upaya bimbingan dan konseling. Sedangkan Thompson merumuskan tujuan konseling dapat
terentang dari sekedar klien mengikuti kemampuan konselor sampai pada masalah pengambilan keputusan, pengembangan kesadaran, pengembangan pribadi, penyembuhan, dan penerimaan diri sendiri. Itu beberapa ahli mengukakan tujuan dari bimbingan dan konseling. Maka dari beberapa definisi di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tujuan bimbingan dan konseling itu bisa kita bagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari BK adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, baik potensi psikis maupun fisik sesuai dengan norma yang berlaku. Ini menurut Prayitno. Sementara tujuan konseling, ada bimbingan dan konseling. Bimbingan itu untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal tadi. Sementara kalau konseling untuk membantu siswa memecahkan masalah yang ia hadapi melalui wawancara konseling. Itu tujuan umum dari bimbingan dan konseling. Sementara tujuan khusus bisa dibedakan lagi sesuai dengan ranahnya. Yang pertama tentang tujuan yang berkaitan dengan klien. Tujuan bimbingan konseling yang berkaitan dengan klien, pertama membantu siswa atau membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada. Yang kedua, membantu siswa untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, membantu siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyelesaian diri secara maksimal terhadap masyarakat. Yang keempat, memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan. Dan terakhir dari tujuan BK berkaitan dengan klien atau siswa adalah membantu siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar, sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. Itu tujuan khusus yang berkaitan dengan klien. Sementara tujuan khusus yang berkaitan dengan guru, yaitu BK bisa membantu guru dalam berhubungan dengan siswa. Bagaimana seharusnya guru berinteraksi dengan siswa. Yang kedua, membantu keseluruhan program pendidikan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang ketiga, membantu guru dalam mengenal pentingnya keterlibatan diri dalam keseluruhan program pendidikan. Dan yang keempat, membantu guru dalam menyesuaikan keunikan individual dengan tuntutan umum sekolah dan masyarakat. Itu tujuan BK secara khusus berkaitan dengan guru. Tujuan BK yang berkaitan dengan pribadi sosial klien, maka ada beberapa tujuan. Pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak mengganggu yang lain ketika yang lain tidak mengganggu kita. Dan selalu menjalankan agamanya masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, antara menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang berkaitan dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain, menghargai diri dan menghargai orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan melakukan pilihan yang sehat. Yang ketujuh, bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Yang berikutnya, memiliki rasa tanggung jawab
yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Kemudian memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia. Kemudian memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah baik yang bersifat internal dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Dan terakhir dari tujuan khusus berkaitan dengan pribadi sosial klien adalah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Tujuan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan akademik atau belajarnya siswa. Yang pertama, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Misalnya, kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang kedua, tujuannya adalah agar memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Yang keempat, memiliki keterampilan menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Dan terakhir dari tujuan khusus berkaitan dengan akademik adalah memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Yang terakhir adalah tujuan khusus BK berkaitan dengan karir. Yang pertama, tujuannya adalah agar siswa bisa memiliki pemahaman diri tentang kemampuannya, tentang minatnya, yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan ke arah karir, kemana mau memilih karir. Apabila seorang siswa bercita-cita untuk menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Yang ketiga, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh pesan-pesan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonominya. Yang keempat maksud saya, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut dalam sebuah pekerjaan, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Dan terakhir, tujuan bimbingan konseling dalam kaitan karir adalah memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Dalam arti, mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Sebelum kita akhiri, ada beberapa tugas yang harus antum jalani. Yang pertama, jelaskan tahapan-tahapan dalam fungsi pencegahan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan fungsi penyesuaian dan fungsi adaptasi. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi advokasi dalam bimbingan dan konseling. Yang keempat, jelaskan tujuan bimbingan dan konseling menurut Hamrin dan Clifford. Dan yang terakhir, yang kelima, jelaskan tujuan khusus BK berkaitan dengan akademik. Itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas tentang fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Dan ada tugas yang perlu dilakukan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.